Oke, ya sekarang Miss Meta ajak dulu ngeliat LMS-nya ya. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Kan muridnya udah pikir-pikir. Dulu di mana LMS? Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi untuk hari ini itu tanggal 10 September. Benar ya 10 September benar. Nah, jadi cari tematik PKN cari yang tanggal 10 ya. Jangan cari yang tanggal 17. Tanggal 17 itu untuk minggu depan. Jadi sekarang klik yang tanggal 10 September. Nah, jadi ya. Can I go to toilet? Oke, silakan. Udah? Nah, jadi tema 2, ini di sini Miss Meta sudah sertakan subtema 1 dan subtema 2. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, summary-nya ada 1, materinya, jadi foto bukunya Miss Meta taruh 2 ya. Ada yang subtema 1-nya, ada yang subtema 2-nya. Jadi bagi yang nggak punya buku biar nggak bingung. Yang mana yang subtema 1 Miss Meta, mana yang subtema 2. Nah, jadi Miss Meta pisahkan. Ini yang materi subtema 1, ini yang materi subtema 2. Untuk summary, Miss Meta gabung supaya kalian nggak bingung ya. Jadi Miss Meta gabungkan. Kebetulan materinya kan nggak banyak, cukup 1 halaman. Ngomong-ngomong, tadi ada yang kendala masuk untuk jawab LMS-nya, untuk jawab soal GF maksudnya? Ada Dia langsung join Zoom, Miss. Kenapa? Saya malah Langsung join Zoom. Langsung join, nggak jawab soal berarti? Iya. maksudnya kayak ngopi linknya gitu, di copy linknya. Terus Nata kasih tahu ya, kalau ngopi link aja, sewaktu-waktu linknya akan berubah. Karena nanti akan ada refresh, tapi nggak tahu kapannya. Karena nanti Miss Meta, Miss Juni, Miss Juli, Miss Widya itu bergantian ngeganti linknya. Jadi sewaktu-waktu linknya akan berubah. Jadi kalau kalian nggak jawab GF, otomatis sewaktu-waktu kalian akan kesulitan masuk gitu karena linknya berubah ya. Oke. GF pun saya bisa. Kecuali kalau kalian baru jawab kemarinnya, kalian submit terus kalian copy linknya baru kemarinnya nih, misalnya sekarang hari Jumat, hari Kamisnya kalian baru buka dan baru nyari link, berarti sudah bisa karena linknya tuh diganti maksimal 1 hari sebelum kegiatan. Misalnya Miss Meta mau ganti untuk hari Rabu gitu. Jadi hari Selasa tuh Miss Meta sudah pasti ganti. Gitu. Jadi kecuali kalau kalian buka 1 hari sebelumnya, baru kemungkinan linknya benar ya. Oke, nah jadi udah Ini ID-nya aja ya kemarinnya jawab cari jawaban, terus save sudah dia jawabannya. Jadi kalau hari ini tinggal buka, terus ketik jawab aja. Terus ya benar, kalau gitu benar, pasti benar linknya kalau kayak gitu ya. Atau kemarinnya mungkin kalian sudah submit, sebenarnya boleh aja karena link itu H-1 itu sudah pasti keganti gitu. Jadi kalau ada perubahan ya maksudnya, karena perubahannya nggak setiap hari, tapi bisa aja 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali baru diganti linknya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya H-1 kalian sudah submit, kalian sudah copy linknya, itu pasti benar gitu. Oke? Udah ya, soal link cukup. Berarti tadi yang jawab soal GF nggak ada masalah kan ya? There is copy meeting ID-nya. Oke. Nggak ada masalah kan untuk soal PKN maksudnya? Tidak ada. Oke, karena jawabannya sudah ada di sini. Saya baca-baca ulang. Yes. Ya. Yes. Saya pernah Miss yang ngirim 2 kali, kemarin malam sudah ngirim, tapi lupa pagi itu udah ngirim lagi ngirim. Waktu udah ngirim itu baru ku inget saya udah ngirim. Udah punya, nggak apa-apa. Banyak-banyakin aja jawab. Capek sendiri sih. Iya betul. Oke, udah ya. Nah, cukup sampai di sana. Kalau tidak ada masalah, berarti aman semuanya sudah baca summary dengan baik. Jadi summary-nya Miss Meta gabungkan subtema 1 dan subtema 2. Jadi yang bagian A ini yang subtema 1, yang bagian B ini subtema 2 ya. Nah, kemudian materinya Miss Meta pisahkan supaya kalau yang nggak punya bukunya itu nggak bingung. Karena ada beberapa kelas 3 yang Miss Meta lupa juga siapa, itu nggak punya buku. Jadi Miss Meta pisahkan biar nggak bingung. Jadi kalau mau belajar subtema itu kalian bisa gitu.
Nah, kemudian untuk tugasnya, Miss Meta kasih tugas praktikum. Ya, jadi tugasnya hari ini adalah tugas praktikum. Nah, praktikumnya apa? Silahkan diklik di sini. Oke? Guys, mau kerjain sekarang. Jangan dulu. Sekarang kan lagi ngasih materi. Gimana ya? Oh iya. Udah? No coret-coret ya. Turahagum, dihapus dulu. Siapa kita lapor ke Miss? Oke, nanti dipilih kelasnya, misalnya 3B ya, berikutnya. Kemudian isi identitas. Turahagum, dihapus dulu coretannya Turahagum. Guys, kira itu ada yang coret laptopnya, guys. Ternyata itu emang sendiri. Apakah pulpen? Iya. Oke, kemudian cari nama, misalnya pinjam namanya Gokian ya, terus pilih nomor absen. Kemudian baru klik berikutnya. Nah, jadi di sini baru misalnya jelaskan terkait dengan apa praktikumnya. Jadi untuk praktikum tema 2, Miss Meta minta anak-anak untuk menuliskan 10 contoh pengamalan sila-sila Pancasila yang anak-anak sudah pernah lakukan. Jadi yang sudah pernah ya, bukan yang akan mau dilakukan atau yang kayaknya bisa dilakukan, tapi yang sudah pernah. Jadi yang simpel aja, pengamalan silanya boleh sila berapa aja. Sila 1 misalnya Miss Meta selalu berdoa sebelum tidur atau selalu berdoa sebelum makan. Nah, itu kan juga pengamalan. Jadi kalian tulis 10 aja kegiatan yang sudah pernah kalian lakukan yang merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Mau sila ke-1, mau sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5, sila ke-6, sila ke-7, terserah. Ya. Jadi terserah kalian. Yang penting itu merupakan pengamalan sila. Iya, jadi merupakan sila keberapa gitu ya. Habis itu setelah selesai tulisnya tolong yang rapi, tulisannya yang bagus, yang cantik, yang Miss Meta bisa baca ya. Jangan sampai tulisan kayak cakar ayam. Jangan sampai Miss Meta disuruh baca tulisan yang kayak cakar ayam, Miss Meta nggak bisa baca. Cakar ayam. Ada yang tulisannya kayak gitu, supaya cepat selesai itu dia gitu kayak tulisan dokter atau ayam nanti kelihatannya. Iya, pokoknya yang hancur lebur berantakan. Ya, jadi tulisannya harus yang rapi, serapi-rapi yang kalian bisa supaya paling tidak bisa Miss Meta baca ya. Jadi tulisannya rapi, kemudian kalau sudah selesai tugasnya tolong difoto. Oke, tugasnya difoto. Bilang paling Miss tidak bisa baca loh, Miss. Jadi Miss bilang gitu. Yang paling tidak Miss Meta bisa baca. Gitu. Ada komanya di sana ya. Paling tidak koma Miss Meta bisa baca gitu ya. Oke, sudah. Nah, jadi setelah nulis yang rapi 10 kegiatan itu kalian fotonya juga jangan buram, jangan asal jepret hilang gitu ya. Jangan juga fotonya tuh gini. Jadi Miss Meta nggak bisa baca. Tulisnya paling tidak fotonya tuh kelihatan lah tulisan kalian ya. Baru terus nanti kalau sudah fotonya sudah bagus, tulisannya sudah bagus, kemudian nanti kalian tinggal kirim di sini. Jadi tambahkan file ini, kalian masukkan file foto kalian terus di submit atau dikirim. Oke. Nah, di sini sudah Miss Meta letakkan juga link responnya tadi ya. Jadi kalau kalian sudah selesai mengirim, silahkan make sure nama kalian sudah ada di link responnya. Jadi kalau belum ada berarti diulang lagi. Oke? Oke, semuanya paham? Tugasnya paham? Tugasnya dulu paham apa enggak? Ingat ya, ini adalah 10 kegiatan yang sudah pernah kalian lakukan. Jadi Miss Meta mau tahu kalian di rumah itu ngapain aja sih gitu loh. Jangan sampai yang adik kalian lakukan kalian tulis, yang tugas kakaknya kalian tulis, tugas tetangga kalian tulis. Bukan ya, tugas kalian yang pernah kalian lakukan. Jangan sampai nulis adik saya pernah berdoa sebelum mandi. Nah, kan bukan kalian. Jadi kalian ya yang kalian lakukan. Jangan sampai orang tetangganya ditulis. Meta nggak mau ya. Jadi 10 minimal. Kalau misalnya ada yang bertanya, Meta boleh nggak? Kebetulan saya banyak kegiatan di rumah. Saya mau tulis 20, boleh nggak? Terserah. Terserah. Yang jelas tidak boleh kurang dari 10. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Ya, lebih boleh, kurang nggak boleh. Terus kenapa saya nggak tahu di rumah ngapain aja, jadi cuma ada 5, boleh apa enggak? Ya nggak boleh. Berarti kurang kan nggak boleh.
10 minimal. Oke? Oke, udah paham semuanya? Oke, siap. Nah, jadi ingat kalau sudah selesai ditulis, langsung difoto, langsung kirim. Jangan sampai minggu depan Miss Meta tanya, sudah dikirim tugasnya? Maaf, Miss, saya sudah nulis tapi saya lupa ngirim. Nah, jadi kalau sudah selesai nulis, langsung difoto, langsung kirim. Jadi nggak ada lupa-lupaan. Oke? Jadi waktunya 1 minggu sampai dengan minggu depan. Ya, sampai dengan minggu depan tanggal 17 September nanti Miss Meta akan cek lagi siapa yang sudah kumpul dan siapa yang belum. Tadi guys mau gitu tapi malah ketiduran. Oke, sampai di sana untuk tugasnya sudah paham? Praktikumnya? Sudah paham. Pakai apa Miss Felicia? Pakai apa ya? Pakai PKM, pakai supaya Miss Meta tahu kalian sudah mengamalkan sila-sila keberapa saja di rumah gitu loh. Oke? Sudah ya? Kalau sudah praktikumnya, sekarang kita lanjut ke materinya. Ada pertanyaan dulu terkait dengan... Aduh, Miss Meta kepanasan. Terkait dengan gininya, ada pertanyaan? Nggak hidupin kayaknya, Miss. Kenapa? Nggak dihidupin. Nggak, Miss Meta buka jendela. Miss Meta nggak mau kena corona, jadi suka buka jendela. Gini, gimana? Sama aja, Miss cari alami. Tahu AC alami? Ini di mana? Jemur, Miss. Tahu AC alami? Tahu yang pagi-pagi. Tapi salah. Ini masih alami. Salah. AC kehidupan. Miss. Tahu AC? Kehidupan. Miss. AC, angin cepoi-cepoi. Yang Oke, ketiduran. udah ya. Ini angin alami. Tadi saya ketiduran gitu Ada di sini. HP saya karena Gimana sih bisa pagi-pagi udah ketiduran ya? Iya karena Itu udah paham kalau ketiduran kan siang, gitu kan, atau malam. Ketiduran pagi-pagi, pagi-pagi kan baru bangun. siapa tahu begadang malam-malam lagi. Tarik pagi saya Ngadi-ngadi aja guys. Oke, udah ya. Nah, Miss kita mute lagi kalau nggak ada pertanyaan biar nggak ribut dan kehabisan waktu. Nah, jadi kalau sudah paham terkait dengan tugasnya, tugas praktiknya. Jadi kalau ada yang bertanya gini, Miss Meta ini wajib apa enggak? Menurut kalian ini wajib apa enggak? wajib Wajib lah, karena di rapot kalian itu kan ada nilai praktik. Jadi kalau seandainya tidak wajib, ya berarti kan ada yang isi, ada yang enggak gitu loh. Ya, jadi ini wajib. Miss Meta akan kejar sampai kalian semuanya selesai buat. Oke? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang baru kita lanjut ke materi. Ya, jadi apa yang akan Miss Meta terangkan hari ini? Setelah baca summary-nya, kurang lebih apakah kalian paham dengan materinya? Mungkin ada yang sudah baca summary kan, harusnya sudah semua. Setelah baca summary, ada yang masih belum paham apa materinya hari ini? Ada yang masih belum paham? Nanya. Kalau belum paham, Miss Meta jelaskannya lebih rinci lagi. Kalau misalnya semua sudah paham, ya berarti Miss Meta sekedar aja gitu. Gimana? Ada yang masih belum paham? Sudah paham, Miss? Sudah, oke. Berarti Miss Meta hanya numpang lewatin aja ya. Miss, boleh bertanya? Kenapa? Menyisih itu apa? Apa? Yang di soal GF, Feli sempat tanya Mama, menyisih itu apa? Jadi Bersih? Apa? Selisih? Menyisih. Ada Oh, menyisih. Menyisihkan. Iya. Menyisihkan itu gini, menyisakan. Oh. Misalnya Felicia dikasih uang jajan sehari 5.000. Nah, disisihkan tuh artinya disisakan. Jadi Felicia mau belanja sesuatu hanya 3.000 aja, lagi 2-nya namanya disisihkan gitu. Disisakan, ya. Udah Felicia? Oke, siap. Iya, sama-sama. Sekarang kalau gitu Miss Meta lanjut ke materi karena katanya semua sudah bisa, jadi Miss Meta lumpang lewat aja ya. Tunggu. Miss, saya mau ngecas, Miss. Iya, sambil ngecas aja silahkan. Miss. Oke, sudah ya. Nah, jadi untuk hari ini Miss Meta hanya akan menjelaskan sedikit saja karena kalian semuanya sudah pintar. Nah, yang pertama itu adalah pengamalan sila Pancasila. Ini kan sudah berulang-ulang kali. Kalau gitu sekarang Miss Meta tanya. Nah, gambar yang pertama, ini pengamalan sila keberapa?
Satu. Itu gambarnya ngapain? Berdoa. Iya, berdoa. Belajar ya. Berarti tadi waktu misalnya nyuruh kalian berdoa, kalian sudah mengamalkan sila ke-1. Nah, itu sudah satu kegiatan yang sudah pernah kalian lakukan. Gambar kedua, pengamalan sila ke berapa? Dua. Satu. Tiga. Banyak yang Empat. Lima. Ayo, yang tahu. Siapa yang tahu? Dua ya, yakin? Oke, ya salah. Jadi kalian itu kalau menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan, nah udah ada kata Tuhan di sana. Berarti dia ada pengamalan sila ke-1. Jadi kalau kalian merawat tanaman dengan baik, bersyukur karena ada tanaman sehingga kalian bisa bernafas, sehingga kalian bisa menghirup oksigen, kalian menyayangi hewan peliharaan, itu adalah pengamalan sila ke-1 Pancasila. Ya, bersyukur masih namanya. Oke? Jadi merawat tanaman adalah pengamalan sila ke-1. Gambar ketiga. Dua. Sila ke? Tiga. Kenapa bisa kedua? Kenapa bisa Kenapa bisa ketiga? Persatuan. Alasannya apa alasannya? Kita harus bersatu. Alasannya dulu, alasannya apa? Persatuan Indonesia. Alasannya bingung. Kenapa kedua? Tadi ada yang bilang kedua. Kenapa kedua? Alasannya apa? Ketiga. Ya kenapa? Ketiga kenapa? Misalnya kan tetap tanya kenapa. Alasannya apa? Kenapa kalian bisa bilang kerjasama? Persatuan kan, Miss? Bukan. Ini adalah pengamalan sila ke-2 karena mereka hidup dengan rukun, tidak saling mengejek, tidak saling berkelahi, saling menghormati. Kalau kalian tidak saling menghormati, nggak mungkin kalian bisa main bareng-bareng. Ya, jadi pasti dia berteman dengan baik, saling menghormati. Jadi ini adalah pengamalan sila ke-2. Tidak ada yang bertengkar sila ke-2. Kemudian gambar yang keempat. Kayaknya menjaga teman sakit itu persatu. Yang mana ya waktu itu tak lihat di summary apa? 5. Berapa 5? Kenapa bisa 5? Itu gambar apa? Menjenguk lagi sakit. Menjenguk teman yang lagi sakit. Berarti dia pengamalan sila Jangan 2. berapa? Kedua. Siapa ngomong yang keras? Yang keras. Bisa membaca isi hati. Isbeta nggak bisa membaca isi hati. Ayo diucapkan. 2 karena itu 3. Iya, pinter. Sila ke-2 karena dia kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan, menolong orang, menjenguk teman sakit, menghormati, menghargai, itu adalah sikap dari pengamalan sila ke-2 ya, karena dia rasa kemanusiaan. Oh, saya berteman sama dia. Saya sayang sama teman-teman saya semua. Saya menyayangi mereka, saya menghormati mereka. Saya punya rasa kemanusiaan. Nah, berarti dia adalah pengamalan sila ke-2. Di summary sudah ada. Menjenguk teman yang sakit itu adalah pengamalan sila ke-2. Terakhir. Ada 2 orang yang bersalaman. Persatuan. Berarti dia pengamalan sila ke-berapa? 3. Iya, jadi ketiga ya, rasa persatuan. Jadi memaafkan orang lain itu adalah sikap
sila ketiga atau Persatuan Indonesia Bersatu, tidak bercerai-berai, tidak bermusuhan. Ya, ini sila ketiga. Oke, jadi itu pengamalan-pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan, tapi kadang kita nggak tahu dia termasuk pengamalan sila keberapa ya, dia nilai dari Pancasila sila keberapa ya. Nah, jadi sekarang kalian perlu tahu dan sudah tahu. Oke, sekarang kita lanjut. Keberagaman sifat. Nah, jadi kita masuk ke materi subtema 2, keberagaman sifat. Nah, sebelum Miss Meta kasih tahu, siapa yang tahu sifat-sifat individu itu seperti apa aja? Ada apa saja sifat-sifat yang biasanya dimiliki? Hemat. Lagi? Membantu orang. Suka menolong. Oke, lagi? Menghargai kepada orang lain, Kalau baik, jangan pernah kalau Miss Meta tanya ya, sifatnya gimana baik, jangan pernah katakan baik, karena baik itu relatif. Semua kegiatan itu baik, misalnya suka menolong itu baik, hemat juga baik, rendah hati juga baik. Baik itu banyak ya, karena dia relatif, apapun bisa menjadi baik. Jadi lebih spesifik. Sifatnya bagaimana? Oh, dia pemalu. Oh, dia ceria. Jangan katakan baik ya, karena semua itu pasti ada baik. Oke? Nah, jadi sifat-sifat manusia ada banyak. Bisa kasih beberapa contohnya. 1, rajin. Nah, gimana yang dimaksud dengan rajin? Jadi rajin itu dia suka membantu. Kemudian tanpa harus disuruh, dia sudah kerjakan sendiri kewajibannya. Jadi mengutamakan apa yang harus dia lakukan sebelum dia mengikuti apa yang dia suka. Misalnya, kalau sudah waktunya belajar, ya belajar. Kalau sudah waktunya bermain, silakan bermain. Namanya rajin. Kedua, ada juga sifat yang kurang baik, pemalas. Nah, jadi ada mungkin di sini yang sifatnya pemalas. Enggak. Ada mungkin yang suka di rumah, mumpung di rumah Miss Meta, jadi saya malas-malasan aja gitu. Ada? Teman-teman, kita tidak boleh malas. Nggak boleh malas-malas, ya benar. Jadi kalau pemalas itu biasanya disuruh ngapa-ngapain, aduh males ya, ntar aja. Disuruh misalnya Miss Meta nyuruh siapa Felicia mandi, entar lagi males. Felicia makan, entar aja lagi males makan. Felicia ayo tidur, entar aja masih mau nonton. Nah semua entar gitu. Jadi itu pemalas. Ya. Jadi tapi saya yakin semua di sini kalau sedikit tahu sama orang tua yang baik. Iya. Kita manggil Kenza. Contoh aja. Artinya Felicia kan tidak pemalas. Yang lain juga pasti tidak ada yang pemalas kan di sini. Ada yang pemalas di sini? Saya ngomong aja. Ya harusnya disuruh. Habis itu ada orang nyuruh. Iya sih, kadang-kadang gitu ya, disuruh-suruh terus. Iya, Miss. Disuruh-suruh terus. Kalau seandainya kalian lagi nggak enak badan, bilang aja, maaf ya, saya lagi nggak enak badan, nanti aja makannya, atau ntar aja mandinya bisa. Tapi jangan sampai disuruh ngapa-ngapain semuanya entarnya kapan nggak tahu. Sifat yang kedua, pemalas. Jadi ada sifat yang baik, ada sifat yang kurang baik. Yang ketiga, pemarah. Nah, yang pemarah di sini disuruh ngapa-ngapain marah-marah. Disuruh ngapa-ngapain marah-marah. Disuruh makan marah. Yang dikasih makan marah. Siapa yang suka marah-marah? Kakak saya. Kakaknya marah-marah. Marahin adik, Miss. Siapa yang suka marah-marah, Nyoman? Saya. Abang saya, Miss. Abangnya yang mana? Kan dua punya abang. Saya abang yang cowok. Pragia Abang sama Pragia. Diego sering marah-marah. Abang Pragia sama Diego dua-duanya suka marah. Iya. Biasanya gitu ya, kalau jadi adik suka dimarah-marahin. Tapi Kalau jadi kakak yang marahin orang tua. Kakaknya lalu dimarahin adik yang salah, kakak Kan dimarahin. kita lebih, kalau kita punya adik, kita dimarahin, kan kita lebih dewasa. Jadi kalau adiknya kan belum ngerti, jadi kita yang dikasih tahu. Orang tua ngasih tahu itu bukan marah ya, itu karena mereka sayang sama kalian. Ya, jadi jangan sampai kalian pikir marah itu tanda nggak disayang. Justru dimarah itulah tanda kalian sangat disayangi. Jadi orang tuanya khawatir kalian kenapa-napa. Misalnya
Nathan Jaya lari jatuh gitu, dimarahin, jangan lari nanti jatuh luka kan gitu pasti orang tuanya. Tapi itu adalah tanda bahwa mamanya tuh sayang, biar jangan sampai Nathan Jaya lari lagi, biar nggak jatuh terus gitu. Jadi kadang-kadang orang tua karena terlalu sayang sama anaknya, jadi meluapkannya lewat marah-marah. Padahal mereka sayang banget sama kita. Ya, Miss Meta juga dulu kecil sering banget dimarah-marahin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi demi kebaikan. Ya. Apa kita kembali lagi? Kalau jadi kakak kalem aja. Iya, oke. Nah, kemudian yang keempat, suka menolong. Nah, jadi suka menolong memang ada jiwa kemanusiaannya. Ada lihat teman jatuh dibantu, ada lihat orang yang kekurangan dibantu. Jadi dia memang ada orang yang sifat menolongnya itu ikhlas gitu loh. Jadi kadang-kadang kita nggak kenal pun kita bantu gitu kan. Ada kan pernah nggak lihat orang seperti itu? Kita misalnya ketemu sama orang nggak sengaja dia jatuh, tiba-tiba kita bantu, padahal kita nggak kenal. Nah, berarti dia memang punya sifat suka menolong ya. Yang kelima, jujur. Nah, jadi jujur dapat dipercaya. Maksudnya gini, misalnya Miss Meta disuruh sama ibunya Miss Meta beli gula pasir ke warung. Dikasih uang 10.000, dapat kembalian nih 5.000 gitu misalnya. Nah, jadi kembaliannya kita kembalikan. Bilang kalau memang harganya segitu, jangan sampai uang 5.000-nya Miss Meta beliin teh poci. Nah, berarti itu namanya tidak jujur ya, jadi harus jujur. Siapa tahu kalau kita kembalikan uang belanjaannya, sisanya susuknya itu nanti malah kita dikasih, silakan ambil aja, kan kadang-kadang gitu kan orang tua. Nah, jadi namanya jujur ya. Atau misalnya saat kita melakukan kesalahan, misalnya pinjam, kenapa? Oh iya, silakan. Misalnya kita minjam pensilnya teman, terus nggak sengaja hilang. Jadi mengakui kesalahan itu pun jujur namanya. Maaf ya, saya ngilangin, besok saya kembalikan yang baru, saya beliin. Jadi jujur, berani bertanggung jawab. Ya, nah jadi ini beberapa sifat. Sebenarnya sifatnya masih banyak lagi. Di summary juga misalnya sudah letakkan ada dermawan. Jadi dermawan itu orang yang sering berbagi. Jadi kalau misalnya ada korban bencana, kita menyumbang. Ada misalnya pengamen, kita kasih sekedar aja. Atau mungkin kita nggak punya uang, kita punyanya makanan, kita bagi. Jadi itu namanya dermawan. Ya, tanpa pamrih, tanpa harus diupload di sosial media, tanpa harus minta imbalan. Itu dermawan. Tapi kalau seandainya kalian memberi, tapi kalian foto, kalian upload, itu namanya bukan dermawan. Ya, jadi itu namanya pamer, justru malah kebalikannya. Jadi kalau dermawan itu memang dia tulus ngasihnya tanpa harus diberi imbalan, tanpa harus minta pujian. Jadi dia memang senang berbagi. Ada juga yang hemat. Tadi ada yang bilang sifatnya hemat. Nah, jadi kayak yang dibilang Felicia, menyisihkan uang. Jadi berapa dikasih, kadang-kadang kita sisain untuk ditabung. Nah, jadi itu namanya hemat. Ya, ada banyak sekali sifat-sifat yang mungkin kalian juga ada punya sifat tersendiri yang menggambarkan kalian gitu. Miss. Ya. Saya Miss kan mau minta disuapin, itu dibilang udah gede gitu. Jangan suapinin, kalau giliran adik yang udah sama gedenya kayak dulu mau masih bisa disuapinin. Gimana? Oh, berarti Anya suka disuapin kalau makan. Enggak, Miss. Kadang-kadang aja mau disuapin. Oke, iya. Nanti kadang-kadang pasti kalau dikasih, mungkin orang tuanya lagi sibuk, siapa tahu mamanya lagi sibuk. Nggak bisa nyuapin semua satu-satu gantian gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Tidak ada? Oke, berarti itu saja materi kita hari ini. Yang pertama terkait dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Yang kedua, keberagaman sifat-sifat yang dimiliki setiap orang. Ingat ya, sifat setiap orang itu pasti berbeda. Jangan baru kita misalnya punya sifatnya pemalu, jangan sampai minta orang lain supaya sama, ya. Atau misalnya kita percaya diri, kita berani, kita kalau ceria, suka ngomong, suka berteman, tapi ada teman yang di kelas misalnya pemalu, nggak begitu banyak ngomong, jangan sampai kalian paksa untuk sama seperti kalian, gitu ya. Nggak bisa, karena setiap orang memang punya sifatnya sendiri-sendiri. Jadi ajakin aja dia, ikut yuk main ke sini, kalau nggak mau ya sudah, kita hargai, kita hormati, karena semua orang punya kesenangannya masing-masing ya. Jadi jangan sampai memaksakan kehendak kita untuk biar semua orang sama seperti kita, nggak bisa, karena semuanya punya sifatnya masing-masing. Feli bilang ke adik mau beli permen buat adik, padahal Feli mau
Les, tapi pulang Feli beliin permen. Oke. Baik hati ujung-ujungnya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi semua orang walaupun sifatnya sama tetap harus saling menghargai, menghormati. Ya, tidak boleh saling ngejek, nggak boleh saling dendam, saling iri, dengki, itu nggak bagus. Oke? Sampai di sana ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau cerita dulu sedikit di rumah, biasanya suka marah-marah mungkin atau suka jahil-jahil, ada yang punya sifat jahil mungkin. Kadang-kadang nih ya orang yang marah-marah itu sebenarnya overprotective sekali loh, Miss. Kayak terlalu gimana gitu. Siapa nih? Nggak tahu. Loh. Kayak ada orang kayak gitu. Oh gitu. Contohnya. Iya. Ada yang hiperaktif. Kadang kita lewat-lewat tiba-tiba diejek. Itu kan ada orang hiperaktif. Ya nggak apa-apa. Setiap orang punya sifatnya masing-masing. Kita tinggal jalan aja biasa. Ya, nggak usah marah-marah, nggak usah dikejar, biasa aja. Oke? Oke, sudah. Ada yang mau bertanya mungkin dulu? Masih ada waktu. Oke, masih ada waktu. Nggak ada? Kalau nggak ada silahkan dibuka Bu Petik 3B-nya halaman 24. Bu Petik 3B halaman, ya Kenza. Halaman berapa, Miss? Halaman 24. Miss, Latihan subtema 1 yang paket 1. 24 ya, Miss. Ya, 24. Bu Petik 3B ya, jangan 3A. 3B, halaman 24. Yang muatan PKM 3.1. Sudah. Oke. Lagi nunggu yang lain. Nah, ini dia. Udah. Oke, kita langsung bahas saja ya. Kita langsung bahas saja. Kita dapat lihat soal-soalnya. Ini lebih banyak menganalisa. Jadi kalian tahu nggak dia termasuk pengamalan apa? Ya. Sudah? Yang Miss Meta tunjuk namanya, silahkan nanti di unmute ya. Miss Meta mute dulu semua. Nanti ya Miss Meta panggil namanya, silahkan di unmute, kemudian langsung dibaca soalnya. Nomor 1, halaman 24, latihan soal subtema 1, paket 1, Bu Petik 3B. Miss Meta minta tolong sama Nyoman. Ketika menjenguk saudara yang sakit, kita sebaiknya A. Mengajak bermain, B. Mendoakan kesembuhannya, C. Memakan makanannya, D. Mendoakan kesembuhannya. Iya, pinter. Ada yang kalau jenguk saudara sakit, kalian memakan makanannya. jadi kalian bawa parcel isi buah, kalian kasih, terus kalian yang makan. Ada yang pernah gitu? Nggak pernah. Rugi dibawa itu, Miss. Kenapa? Rugi dibawa itu. Iya, orang emang pengen beli buat makan sendiri gitu. Terus bilang besar itu. Yang ngasih. Iya, salah itu ya. Jadi kalau kalian bawa sesuatu, kasih paket dulu, jangan kalian yang makan. Ya. Oke, nomor 1 jawabannya B, mendoakan kesembuhannya. Jadi bukan hanya cuma sekedar jenguk, tapi juga kita mendoakan supaya dia lekas sehat. Ya. Next, nomor 2. Coba Kanha. Ya, Miss. Baca yang nomor 2. Iya. Sikap anak pada gambar di atas sebaiknya A. Segera pergi dari tempat itu. B. Pura-pura tidak tahu. C. Minta maaf kepada ibu. Apa? A, B, C? C. Oke. Jadi dia nggak sengaja nabrak. Jadi sikapnya seharusnya adalah meminta maaf. Ya, kalau sudah tahu salah, silahkan minta maaf. Nomor 3. Kalau yang nomor 1 B ya, Miss. Iya. Nomor 2 C. Nomor 3 Nathan Jaya. Sudah nomor 4. Ya, sabar. Nomor 3. Saya nggak punya bukunya, Miss. Oh, nggak punya. Oke. Coba yang nomor 3. Kevin. Putra. Cara kita bersyukur adalah dengan tanaman agar tidak mati. Menyiramnya. Iya, cara kita bersyukur adalah dengan menyiram tanaman agar tidak mati. Ya, menyiram boleh atau memberi pupuk juga boleh. Ya. Nomor 4. Nomor 4 coba Kenza.
Setelah meminta maaf, kita tidak boleh kesalahan yang sama. Melakukan. Iya, atau mengulangi. Tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya sekarang kayak tadi kita nggak sengaja nabrak potnya sampai pecah. Kita minta maaf, jangan sampai setelah minta maaf kita ulangi lagi kesalahan yang sama lagi, naik sepeda ngebut-ngebut sampai nabrak ya. Jadi percuma minta maaf kalau nanti dilakukan lagi. Jadi setelah minta maaf berjanji agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau adik saya melakukan kesalahan Kalau melakukan boleh, melakukan benar, mengulangi. Yang 4 apa? Adik saya Mengulangi atau melakukan. Bertiga melakukan Nomor 3, menyiram. Oke, nomor 3 menyiram. kesalahan yang diulangi. Nomor 5 sekarang. Miss, nomor 4 apa, Miss? Mengulang atau melakukan. Mengulang. Nomor 5 sekarang. Coba Iis. Siapa, Miss? Nomor 5. Bukan. GIS. Tulislah 2 contoh kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, Ini 2 aja. GIS sudah tulis membersihkan kelas, terus nomor 2 lagi mikir. Lagi 1 gitu nak ya. Menjenguk teman. Nah, menjenguk teman itu sila kedua. Oh iya. Sila ketiga di LMS sudah ada kok. Saya agak nolak ini. Di LMS sudah ada. Saling bersatu. Intinya kegiatannya adalah yang menjaga persatuan ya, Saling misalnya bersatu. memaafkan orang lain yang berbuat salah, itu juga. Saling bersatu mungkin. Iya, saling bersatu. Boleh. Kedua. Boleh. Disuruhnya Dua aja ya, disuruh 2 aja. Kenapa? Tidak boleh lebih. Boleh lebih kalau mau, tapi cukup apa enggak? Jadi memaafkan orang lain, meminta maaf kalau salah, itu juga pengamalan sila ketiga. Saling bersatu. Nomor 5 apa? Memaafkan orang lain, meminta maaf jika salah, saling bersatu. Itu adalah sikap sila ketiga. Oke, sambil kalian nulis, sambil Miss Meta absen ya. Miss Meta hampir lupa absen. Ada absen. Oke. Tunggu dulu. Sambil kalian nulis, sambil Miss Meta absen. Sudah selesai, Miss. Yang Miss Meta panggil namanya ucapkan hadir ya. Yo. Saling membeda-bedakan suku. Oke. PPKN. Bung Ian? Sudah. Hadir. Surah Agung? Hadir. Oh, oke. Kenza? Hadir, Miss. Felicia? Hadir. Geis? Hadir. Akila? Hadir. Igusti Ayu Natania Putri Imbawan? Hadir. Nana ada? Oh ada. Ya, ada. Igusti Bagus Satyarta Prakasa Musti? Satya ada? Hadir. Igusti Putukan Haya? Hadir. Imade Kenzi? Hadir. Inyoman Satria? Nyoman? Hadir. Oke. Getara? Nggak hadir. Belva? Hadir. Nathan Satya Duranjaya? Hadir. Rida? Bagas? Hadir. Didi? Made Dominic Dani Arya? Ada? Tidak ada. Nah. Nggak ada, Miss. Made Gayatri? Hadir. Made Kevin? Hadir. Made Puan Sasi Lavani? Sasi? Sasi ada? Hadir, Miss. Hadir. Beril? Enggak. Tidak. Tidak ada. Butuh Pratnya nikah?
Kenapa? Kita Kanya ada? Hadir. Ada Awang. Putu Hadir. Oke, berarti Beril, Didi, Coba ada absen Ara yang nggak ada ya. pasti hadir ya tuh. Iya, nanti coba. Jadi Di sesi terakhir. Pelajaran kedua. Oh ya, mungkin nggak bisa bangun pagi. Oke ya, kita bahas lagi satu, masih ada waktu 7 menit. Silakan buka halaman berikutnya, yaitu 27. Halaman Langsung 27. ketemu. Sudah? Habis Lanjut ya, yang bisa panggil namanya. Bagas. Nomor 1, halaman 27. Kan gambar berikut. Nah, ini bayam untuk ibumu ya. Sikap anak pada gambar tersebut sebaiknya A meminta maaf, B mendoakan, tangga C mengucapkan terima kasih. Harusnya yang mana? C. C, mengucapkan terima kasih. Kalau dikasih sesuatu, ucapkan terima kasih. Betul ya, nomor 1 C. Nomor 2. Coba Satya. Di-unmute dulu. Saya nggak punya bukunya, Oh, nggak ada. Oke. Yang lain. Sasi. Katanya Satya nggak punya bukunya. Halaman berapa, Miss? Halaman 27. Sasi. 27. Miss. Oke, yang lain kalau gitu. Felicia. Nomor 2. Kakek mengajak Rio bermain di tepi sawah. Padi di sawah milik kakek tumbuh subur. Rio bla 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 kepada Tuhan bersyukur. Iya, bersyukur kepada Tuhan. Kita kira jawabannya bla bla bla. Oke, nomor 2 bersyukur ya. Nomor 3 Rida. Mendoakan orang lain sesuai dengan sila ke bla 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 Pancasila. Sila ke berapa? 1. Udah ada kata berdoa berarti sila 1. Nomor 4. Coba Bung Ian. Ya, Miss. Nomor 4. Nomor 4, jika teman meminta maaf, kita sebaiknya memaafkan. Memaafkannya. Oke, jika teman meminta maaf, kita sebaiknya memaafkannya. Ya, jangan dendam-dendam, nggak boleh. Nomor 5 terakhir, coba Anya. Berapa, Miss? Nomor 5. Kan 2 contoh kegiatan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. 2 contoh yang apa? Baru tadi gambar-gambar menjenguk teman sakit. Satu lagi. Tiba-tiba jadi hilang ingatan ya. Kenapa? Tiba-tiba saya jadi hilang ingatan. Hilang ingatan. Menolong orang yang menolong orang yang membutuhkan bantuan boleh, yang kesulitan juga boleh, yang kesusahan ya. Menjenguk teman yang sakit dan menolong orang yang kesusahan. Oke, sudah sambil nulis. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditulis sampai selesai. Sudah selesai semua? Udah. Nah, jadi ingat ya, untuk hari ini tidak ada tugas nulis. Tugasnya, tunggu dulu. Tugasnya hanya praktikumnya. Ingat dikerjakan, boleh hari ini, boleh besok. Ingat setelah selesai menulis langsung diupload ya. Foto langsung diupload.
Kenapa? Mau bertanya, Ya, boleh Feli. nggak itu kan ada 5, Miss, buat untuk di Pancasila ada 5. Terus Feli maunya 2 yang di satu, 2 yang Boleh, di 2 setiap sila. Ya, Boleh. boleh. Tapi yang penting pernah Feli lakukan itu aja. Ya, pernah kok Feli lakukan. Iya, siap, boleh. Yang mana aja boleh. Misalnya Miss Meta, kalau saya nggak semuanya, misalnya sila ke-1-nya saya 5, sila ke-2-nya 2, sila ke-3-nya 3, sila ke-4 ke-5 nggak ada mau apa-apa. Yang penting sudah 10 perilaku. Ya, yang sila keberapa aja boleh. Mau semua boleh, nggak juga nggak. Atau mau ke 10-10-nya sila ke-1 terserah. Ya, intinya dia pengamalan sila Pancasila. Ada pertanyaan lagi? Nggak paham semuanya? Di buku tulis kan nulisnya. Iya, di buku tulis. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Kalau nanti di pertengahan kalian membuat tugas, kalian bingung, boleh chat Miss Meta ya. Atau tanya ke wali kelasnya boleh. Nanti Miss Meta kasih tahu wali kelas. Oke semuanya ya, paham? Ini nomor WA-nya Miss Meta. Nanti boleh minta sama Miss Juni. Miss Juni tahu nomor WA Miss Meta. Oke? Oke, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita tutup hari ini dengan safe greeting, Nathan Jaya. Boleh ditutup bukunya. Attention, say greeting. Namaskar. Oke, see you next week. Happy Friday, happy weekend. Bye-bye. Silakan ke session kita ya. Bye. Sampai ketemu di tempat lainnya. Selamat ketemu di Jepang, Miss. Oke, minggu depan kita ke Jepang. Nanti kita jalan-jalan ke mana, Miss? Oke, ayo main session. Ayo ke main session. Ke Mars. Ke Mars. Nggak mau panas. Kak, lihat tadi ada New York di sana. Ayo kita ke main session. Kita tunggu di main session. Bye-bye.